Ciao tifosi della Calcio di Serie A, jumpa lagi di Pinball Opini Football, program YouTube yang membahas sepak bola khususnya Serie A, liga kebanggaan kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hasil dari Giornata ke 16 atau 17 sih? Masih enam judul belas ke enam belas asal-asalan bang. Alvin. Masih 16 enam benar. belas enam Tumben dia belas enam ngasih belas judul benar. Dan seperti kalian bisa dengarkan di situ ada suara dari Rangga yang akhirnya hadir kembali. Udah gini Kong, aja ya. Gini J, aja. Udah. kocak. Dan Gue lagi juga nonton Kelas. lagi nonton ini review pertama. Dan juga Reza. Ya, Halo, ciao tifosi. Saya wes lagi di agak pantai nyantai deh. nih. Yoi, lagi Anjing. ini chill banget, parah. Soalnya gue ke pantai karena ini bang, butuh healing. Karena tim-tim kesayangan gue yang gue dukung ya, baik dari jersey ataupun dari hati itu nggak ada yang Hmm, menang. Yang satu kalah, yang satu seri, goblok. lagi Dan juga tim yang saya benci beserta fans-fans saya yang saya benci yaitu Manchester United itu mendapatkan kemenangan. Jadi sosial media sedang dibanjiri oleh ini suara-suara sumbang dari para fans-fans MU itu. MU ya. Semua menyanyikan lagu Oh Manchester. Oh, Udah. Jadi saya Manchester. mantai-mantai dulu lah nih. Kalau enggak, Tapi aduh, Manchester crash gue. City sih lawan Semen Padang juga bisa menang Semen Padang sih kalau lagi sekarang-sekarang ini ya. Iya, gue Kayak nggak ngerti apa yang Buset, salah. sejauh itu. Semua Nggak tim sejauh itu juga, Bang. bisa bisa menang atau seri lawan City. Tapi by the way, Iya, Pep ya. dipecat. Masa? Mana? Pep Jen Lah, Linders, pelatih dari ya, ya. RB Salzburg. Hmm. Luar biasa Hmm. jokesnya mantap 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 nih Bang Bars. Gila udah lama Rangga. Iya, Rang, akhirnya jadi gimana? hmm. Lu dari kemarin tuh nggak ada kemana aja sih? Coba Inilah kasih tahu kita. ini. Hah? Apa itu? Ini. Oh Hmm. Manchester. Oh Iya, Manchester. fokus ya, Oh fokus. iya bener 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 bener. Fokus Fokus bikin ini, fokus bikin anak Bang Bars. bercocok Kacau. tanam. Bercocok tanam. Fokus Itulah membangun Pak. kehidupan. Kenapa Luar biasa. teman-teman ya terjawab ya kita lagi masing-masing lagi agak hektik dengan kehidupan pribadi. Ya, dan juga sorry nambahin sedikit sebelum mulai Bang. Kemarin ada yang komen gini kayak ini channel udah makin nggak laku karena pundit-punditnya lagi males upload. Itu iya, tapi bukan karena males juga sih. Ya karena memang itulah ya, Bang Bars ya. Selain lagi mode survival juga kita lagi mengukur diri dulu nih untuk menyesuaikan ya. Awal tahun ya Bang ya tadi kita Betul. janjian ya. Insya Allah awal tahun kita akan kembali ke studio. Itu Mas Aris Pujiono Interisti Ah, udah lama nontonin kita juga. Terima kasih Bang ya. Mudah-mudahan mm, sabar menunggu dan kayak hari ini aja kan Aldi nggak ada nih. Gue tadi kecetus ide instan nih. Kalau misalnya mungkin satu orang dari WhatsApp community kita ya yang ada di bawah ini kalian bisa gabung juga. Mungkin siapa tahu mau sumbang suara. Kita entah gimana mekanismenya nanti bisa dipikirin sih kayaknya ya. mm-mm. Jadi mereka juga kayak Either komen di YouTube atau nanti di grup WhatsApp kabarin aja kalau misalkan gue mau dong. Kayaknya Iya. Rangga statementnya goblok, jadi gue Nah, butuh iya. meluruskan. Ya, kayak Atau Reja gitu-gitu kayak boleh lah. atau kayaknya Reja kurang literasi gitu. Nah, itu boleh banget tuh, Iya. ya Jadi kan kan? kayak Kita juga semua punya suara, walaupun kita yang menentukan juga ya. Misalnya, ini jangan nih, ntar dia sombong gitu kan misalnya. Jangan diajak, ini jangan ditemenin gitu. oh iya, benar benar benar. Kayak Gitu. bocah. Udah langsung diiniin, Kong, langsung di Aneh. iniin apa dipojokin orang. Ya udah, ayo langsung Bang, langsung Ya, langsung Liga langsung lanjut. Saweria dulu deh. Juga kita ada link Sawerianya kalau teman-teman mau memberikan sedikit kasih sayangnya kepada kami. Seperti Bang Arnold yang seperti biasa donatur tetap menyumbang lagi di sini 25.000. Terima kasih Bang Arnold. Inter ke Leverkusen kayaknya cuma niat liburan. Iya, dia cina nyari seri doang kemarin kan, tapi ternyata malah kalah. Di klasemen kalian bisa lihat sendiri, Inter masih ada di kokoh di puncak klasemen dan juga Napoli sedikit menyusul AC Milan. Ini cuma selisih 30.000 nih. Ayo dong Milanisti, ada jersey Milanisti Indonesia tuh satu piece ukuran XL. Setengah bulan lagi kita akan kasih ke Milanisti yang menyawer paling banyak.
Kemarin siapa sih yang paling baca? Aku kagak tahu. Nggak tahu Alvin tuh yang nyatetin. Aldi yang nyatetin ya. Tahu lah siapa lah, pokoknya nyatu. Oke, nih klasemen sementara Serie A setelah Giornata ke-16. Atalanta ada di posisi satu, Napoli ada di dua, Inter akhirnya yang membantai-bantai posisi tiga, dan nih kalian lihat sendiri deh di sini di dan Milan goblok kesalip bolonya ya di ulang tahun ke 20 125 125. tahun. Oke, kita bahas yang orang yang nggak ada dulu. Kalau Aldi ada kemungkinan nyusul, jadi kita bahas Bintang dulu nih. Bintang begitu Juve menang dia nongol. Begitu ketahan seri, ngilang lagi deh. Alasannya ada aja Hmm. kan? Ada alasannya hari ini katanya mertua kedatangan gue lagi kedatangan dateng. JICS kedatangan Kata Iya, JICS katanya ke JS. rumah. mertua gue dateng. Kadang nggak datang Buset ada dah. kena lumpur lapindo rumahnya. Aneh banget Mm-mm. padahal di Aneh Jakarta. banget. Terlalu berlebihan tapi nggak apa-apa lah boleh. Mm-mm. Oke, gua akan berikan bolanya ini kepada Juve Venezia yang mana sebenarnya gue yang menebak seri satu sama. Jadi Jas ngegolin juga, Ja. Bener kan? Lu Mm, sama gua. Oke. iya, Bang Jai ngegolin. Terus yang gue sorotin Bang dari pertandingan ini, ternyata Bang Jai itu kalau fokus bertahan kokoh dia. Itu di kantongnya dia kalau lu cek ada Vlahovic di situ Bang. Iya, sampai Sampai kesel ditunjuk-tunjuk. Vlahovic abis ngasih abis golin penalti dia langsung nunjuk-nunjuk Idzas kan kayak Hmm. kayak Mampus lu Eki gol dia, iya, gitu. mampus Iya. gol mampus akhirnya gue golin mampus kalau nggak Pa- bisa tidur itu sih Iya. Vlahovic sumpah. Padahal Jas Jas ya penalti doang ya, penalti. Iya 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 gembel gembel gitu. Tapi ya ya pertandingan ini menurut gue ini juga apa membuktikan Bang bahwa memang Juventus adalah tim yang masih ada di dalam sebuah transisi gitu ya. Jadi tim yang ada dalam sebuah transisi itu ya memang permasalahannya adalah konsistensi gitu kan. Ya mungkin juga masih belum bisa jadi title challenger juga gitu. Mungkin gue bahasnya yang agak non teknis di luar lapangan ya. Terus ya gue juga jadi mulai paham gitu ya. Di awal-awal musim tuh kan gue pernah ada ngobrol sama seorang Juventini senior gitu ya. Bang siapa orang dari Yo dari senior siapa? podcast. Om Rik, Om Rek. astagfirullah lupa. Om Riki Darmo, ya. Om Rik bilang bahwa menurut gua Juventus itu kalau misalnya memang bermain bagus aja, itu gue udah seneng gitu. Kita ada di jalur yang benar, tapi kalau untuk ada di juara, kayaknya itu masih masih jauh dan gua pribadi kata dia sebagai fans juga nggak ngarap dan gua harap semua fans Juve juga nggak mengharapkan itu. Nah, tapi ya dan itu benar aja. Juve ada di sebuah transisi. Ini terbukti ketika lawan Venezia. Ya, gue juga ngelihat Venezia yang biasa bermain ugal-ugalan kali ini ketemu nih bang juntrungannya gitu kan. Dapat dia gol-golnya gitu. Karena tapi lu ngelihat kan gimana cara Venezia nyerang itu kan kayak gimana ya bukan apa ya istilahnya sporadis gitu dia. Umpan ke depan, lari, dapat giring-giring-giring crossing gitu. Jadi ya kali ini membuahkan hasil lah dan hampir aja Juventus kalah sebetulnya di sini. Kalau aja itu nggak gol si Vlahovic kalau nggak dapat penalti si penalti. Vlahovic itu iya udah itu muka Juve tercoreng itu dan mungkin Bang J mendapatkan kemenangan pertamanya dan ya itu adalah sebuah ini ya sebuah kebanggaan buat kita warga negara Indonesia kapten timnas kita ngegolin ke gawang Juventus gitu kan Dan luar warga biasa. ASEAN juga kan satu-satunya Mm-mm, pemain ASEAN satu-satunya pertama yang ngegolin yang di ngegolin Serie ke A. gawang Juventus. Oh iya lagi luar biasa Ngegolin di memang. Serie A. Iya. Heeh. Ya mungkin kalau misalnya ada di dalam lapangan, gue ngelihatnya Juve suka gitu tuh bang. Ketika ketemu tim-tim Itali, tim-tim Itali sama juga apa? Ketika main di Serie A ya maksud gue, sama kayak AC Milan. Jadi buntu idenya tuh jadi kayak nggak ke makan semua gitu, nggak kayak eksekusi semua. Gua pemain-pemainnya juga kayak masih bingung gitu ketika mereka tuh kayak masih belajar case by case gitu loh bang. Karena ketika di Eropa mungkin mereka nemu nih caranya main kayak gini, oke celahnya kebuka gitu kan. Karena ketemu tim yang mungkin nggak biasa ketemu sama Juve atau ya Juve jadi kayak punya pakem sendiri gitu permainan penyerangnya Mota gitu. Nah sementara kalau di Serie A tim-timnya ini kalau menurut gue kayak lebih siap gitu. Dan gue akhirnya bisa ngerti bang. Ternyata kalau nontonin Serie A itu
gua setuju dengan statement kalau lu nonton Serie A itu lu memang ngelihat sebuah tactical adjustment yang baik gitu ya. Jadi emang mainnya taktis banget beda sama Inggris yang Iya. mainnya bakbuk-bakbuk gitu kan. Nah, ini Iya, terbukti Venezia juga bisa. tapan dulu, Wow. tapan, tapan. Oke, oke. Kenapa tuh? Pin, itu Aldi udah request join. Udah masuk. Oh, udah masuk. Mana yang mana? Udah di gue udah masuk. Udah itu, Oh, udah udah. masuk itu. Mm-mm. Ya udah, lanjut tuh Reja. Iya, jadi ya Venezia di sini menurut gue cukup prepare untuk melawan Juve, bermain seperti biasa dan ada sedikit adjustment ketika ada di lini tengahnya. Dan ya udah gitu. Dapatlah gol-gol nemunya gitu dan memanfaatkan kelengahannya Juve yang menurut gua aneh banget sih Bang gitu. Juve sebagai tim yang sedikit kebobolan, sekalinya kebobolan lawan tim papan bawah Dan fun fact-nya si Elliottson itu juga punya darah Indonesia loh yang ngegolin satunya lagi tuh. yang ngegolin. Yoi. Itu buyutnya itu orang Jakarta. Apa lahir di Jakarta gitu. Lo orang Dia lah, Dukcapil dia emang. lahir di Jakarta. Oh, Iya, waktu zaman penjajahan ya. di Sdukcap. Tapi dia kan orang ini Islandia apa kalau nggak salah. Iceland. Kay- Yap. Kayaknya memang lagi ini kayaknya orang kedutaan mungkin. Nggak bohong ini tapi serius dia Orang ada tuanya, keturunan orang Indonesianya. tuanya. Iya, Ya, gitu. Michael Egil, Ellerson, siap. Oke, Ya udah, nih dari gua gitu sih. Nggak terlalu eh banyak yang bisa gua katakan lah Bang. Maksudnya eh karena nggak karena gue nggak terlalu nontonin banget juga si Juventusnya dan ya ngelihat Venezianya juga ugal-ugalan banget di pertandingan ini tapi hoki lah. ya gue ngeliat dari ritme ini aja sih memang Juve tuh suka lagi hobi seri kan makanya kemarin gue bisa ambil posisi buat nebak seri dan ya dia 10 kali di Serie A seri plus yang di Liga Champions berarti 11 11 pertandingan dia seri dari sekitar 20-an pertandingan gitu deh. Kacau banget. Nggak, lu ada tambahan mungkin di Juve kalau nggak ada kita geser Gak ke ada match-match slow motion ini gak usah ditonton lah. klub yang sedang merayakan 125 tahun ya karena kalau bahas Roma ntar Reja ngomong lagi langsung kan kita putar dulu ke gua kan di perayaan 125 tahun yang penuh dengan kontroversi ya di Italia sana jadi mungkin sebelum bahas ke pertandingannya gue juga kontakkan sama temen gue sama mbak gue orang Semarang yang istrinya apa namanya suaminya itu mantan CSM ya. Jadi dia udah tinggal di Milan kan. Gue kayak nanya itu sebenarnya spanduk-spanduk apa sih Mbak artinya gitu kan. Karena di luar pertandingan di luar stadion itu kan banyak CSM juga dia kayak demo lah mumpung karena momentumnya tepat ya. Di situ dia bilang eh apa ya? Bentar gue buka catatan gue ke dia nanyanya. Jadi di situ dia bilang lu kalau nggak menghormati sejarah intinya sih nggak suka sama si inilah si Amerika Amerika ini kayak gitu dia bilang Oh, si ini investor-investor Amerikanya itu. ya secara harfiahnya manajemen yang nggak mumpuni dan juga klub yang tanpa ambisi kalian nggak pantas disandingkan dengan sejarah kami Wih, gokil, itu gokil. yang pertama terus yang kedua pemain tanpa kemauan atau ogah-ogahan dan tanpa harga diri cerminan dari sang pemilik karena Kardinali juga nggak datang kan di situ Nyiapin kue kali. enggak dia ini Lagi rapat Kadin Kadin. Hmm. kardinalnya lebih ke tahu diri, Bang. Dia di situ juga nggak diajak, Bang. Makanya dan juga ada urusan pribadi antara Ibra sama Boban. Jadi Boban nggak diundang. Kalau Boban memang nggak diundang. Tadi kan di grup sempat ada bahasan di grup kita mengenai Maldini dan Boban. Maldini Hmm. sih lebih tepatnya nggak ada. Tapi gue ambil dari Bobannya dulu. Kalau Boban itu memang nggak diundang. Jadi kalau menurut Mbak Lisa lagi di berita-berita lokal di TV ya kayak Sky Sport gitu, itu kan banyak interview-interview. Kalau lu nggak datang kayak gitu, ya gue nggak diundang kata Boban. Tapi ya gue tetap merasa bagian dari sejarah besar ini dan gue respect banget sama AC Milan kalau kata Boban gitu. Nah kalau Maldini dia diundang tapi dia nggak mau datang
ada interviewnya juga. Dia bilang gue nggak mau drama-drama lah gitu. Gue diundang tapi gue nggak mau nanti menjadi drama. Jadi lebih baik gue nggak datang. Ya kalau kecintaan terhadap Milan ya kita nggak perlu meragukan lagi ya Maldini. Jadi gitu guys. Kalau Maldini itu diundang tapi dia nggak datang. Karena menghindari ini ya, menghindari konflik ya. Daripada Mm-mm. daripada ya kan, daripada ntar digosipin lah, inilah itulah. Iya. Tapi yang gue kecewa aja. Pemain-pemain ini kok mumpung lagi ngumpul di Milan nggak ada gitu. Kayak inisiatif kita ngumpul yuk di rumah Maldini gitu kan. Coba deh lu kalau lu sama teman-teman lama lu kan lagi ada di suatu kota gitu kan dari ada Pato dari Brazil, ada dari mana-mana pada dateng kan. Main nih ke rumah Maldini gitu. Lu nggak lihat dari postingan itu di salah satu pemain Milan kan? Kacau juga sih kalau menurut gua. Mungkin main bang, cuman nggak diposting. Intimate, intimate. Ini circle yang hijau. Circle I, hijau, gua, iya. gua Pakai diem second tuh lagi account. mikir. Gue diem tuh lagi mikir. Mungkin mungkin nggak kepikiran bang, karena itu diundangnya juga apa maksudnya emang tertutup untuk sorry 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 kalimat gue agak ngaco, bukan tertutup tapi emang diundangnya spesifik untuk datang di Milanelonya gitu kan, atau di dan nonton pertandingannya udah habis itu mereka bubar masing-masing dan terus ada charity match apa segala macem. Ya mungkin emang agendanya nggak ketemu gitu kan. Tapi kalau misalnya emang eh ya gue nggak tahu ya budaya budaya mereka gimana. Ya mungkin lebih ke apakah ada obrolan untuk ngajak makan siang bareng atau dinner Itu bareng, ya dia. mungkin harusnya sih ada ya. Nah, kalau emang itu beneran gak ada, Bang, ya menurut gua agak agak aneh juga sih gitu. Atau mungkin bisa jadi mereka ngajakin, Maldininya nggak tapi mau. Maldininya yang nggak mau. Daripada nanti Eh, kayak ya udah lu kan di sini, mungkin Maldininya gitu yang lebih inisiatif untuk kan lu ke sini udah buat AC Milannya nih. Jadi jangan ada urusan sama gua lah gitu. Karena terakhir gua ini ntar malah jadi rame sekalipun kita diem-diem kalau ada media yang nyium ya udah jadi berita yang heboh lagi aja gitu. Ya mungkin itu sih bang kalau menurut gue. ya ya bisa jadi bisa jadi. Oke lah, kalau dari pertandingannya, menurut gua ya, Milan tuh tidak bermain jelek. Tetapi memang penyerangnya sampah. Lu berharap apa dari Tammy Abraham yang gol dari open play-nya kayak baru satu ya. Dan gitu. Baru satu. Dan itu juga bola bola muntah kan. Hmm, Jadi emang tanpa adanya Morata, Milan walaupun mengambil banyak pemain Futuro di sini ada lagi kontroversi karena Fonseca juga udah berstatement kalau dia akan mengambil dari pemain Futuro, which is gue dari awal sangat meminta Liberali dipasang di posisi IMF kan daripada si RLC itu atau bahkan si Pulisic digeser ke IMF, mendingan ya Pulisic tetap aja di sayap kanan. Cuma karena dia cedera, Chukwueze di kanan, Liberali di tengah. Menurut gue ya namanya baru match pertama kan lawan lawan back-back Serie A tentunya beda dengan back-back Serie C. Dia kurang perform wajar. Jimenez bagus. Dia memang udah paling sering lah dibanding Camarda dan apalagi Liberali yang baru sekali dipasang di Serie A. Cukup tepat dan anehnya anomali di pertandingan kemarin adalah Emerson Royal bermain yang cukup bagus, masuk ke Team of the Week juga, ada beberapa dua kali shoot kayaknya dua kali shoot dia ke gawang tapi memang grafiknya untuk mencapai dia bermain bagus itu menunggu 16 pertandingan Serie A. Jadi kalau misalnya Milan andai bisa ngegolin aja atau lini depannya nggak separah yang dihadapin sekarang ya Camarda dia tajam banget jadi starter udah pernah belum ya kayak sekali di itu ya starter ya pernah apa belum sama sekali gue lupa tapi dia memang pernah. Starter pernah, pernah Dia starter kan pernah pernah. jadi starter, pernah, makanya pernah. Dua kali atau sekali gitu lupa gue. belum Mm-mm. belum bisa pecah telur juga nih di Serie A. Ayo boy, lu kemarin sempat kena tiang kan di UCL, sekarang ayolah, mumpung lagi lini depannya membutuhkan lu banget nih karena si Tami PA, si Morata juga masih belum fit. Jadi ya hasil pahit yang harus diterima. Situasi jadi makin panas di stadion dan juga di luar stadion. Jadi demonya semakin menggebu-gebu ya buat supaya si pemilik Amerika ini sadar diri lah. Oke gitu kalau dari gua. Dari lu ada tambahan gak guys? Kalau dari gua Bang Bars, sebenarnya Milan itu kan ada beberapa kesempatan juga ya dari Morata yang kena tiang, Hmm. terus juga
ya dari banyak dari Morata sih, terus juga dari Chukwueze ada, dari bahkan Camarda juga ada gitu. Tapi memang kalau menurut gua selain apes juga di beberapa tembakan ke gawang itu nggak masuk ke gawang ya. Tapi memang secara keseluruhan ide permainan itu tuh pemain Milan tuh masih gue ngelihatnya masih bingung sih bang, masih bingung gitu untuk menerapkan apa yang dimau sama si Fonseca juga gitu. Dan dan gue nggak tahu instruksi dari Fonseca tuh apa gitu. Fonseca kalau gue lihat sih berusaha untuk bermain tiki taka kaki ke kaki ya, terutama di depan gitu. Kalau waktu dia di Lille juga kan mainnya kayak gitu. Nah Iya. cuman eksekusi pemainnya ini eh, apa ya? Ketika pemain mengeksekusi dan lawannya itu siap untuk bertahan gitu ya, Grendel banget ada di belakang semua. Nah itu jadi nggak bisa ngebongkar apa-apa dan ya Fonseca-nya juga kayak nggak ngasih plan B-nya gitu loh bang. Jadi emang dia tuh pengennya mainnya ya udah kayak gini gitu. Nah terus sekalinya ya dapat transisi ya itu tadi gitu bang Bara, nggak ada ujungnya gitu, nggak ada gol yang tercipta juga gitu kan. Karena memang sulit juga gitu loh gol dari transisi. Kalau mau ngandelin itu ya lu kan harus nunggu lawan lu nyerang kan, sementara Hmm. Milan lebih banyak megang bola dan mereka mencoba ngontrol permainan, mengurung, tapi ya ketika mereka udah ngurung lawannya, ya untuk nembus ke kotak penaltinya ini nggak dapet. Gue ngelihat itu sih beberapa kali. Jadi di sini ya gue juga bingung. Fonseca itu ngasih mau apa tuh nggak ngasih plan B sama sekali sepertinya ke anak-anak asuhnya sendiri. Dan juga ya ini kalau gue baca-baca emang ya dari forum-forum dan dari fans-fans Milan dan dari konten kreator yang ngebahas AC Milan juga, ya mereka speechless gitu bilangnya karena ngerasa dari Fonseca-nya juga begini, cuman dari manajemennya juga kayak nggak ada improvement apa-apa gitu loh. Maksudnya improvement dalam hal ya entah transfer gitu ataupun memang ngelihat result dari Fonseca kayak gini ya mungkin ada pergerakan untuk bisa eh, Apa? nge-hire Pelatih set entahlah piece. pelatih baru Pelatih atau set piece. pelatih set piece atau mungkin sebenarnya yang diinginkan oleh fans itu kan ngebalikin DNA-nya gitu bang. Nah ini kayak mereka tuh berharap untuk bisa rujuk sama Maldini banget gitu. Nah tapi ini nggak ada tanda-tanda dari manajemennya ini dan manajemennya juga yang kayak ya udah aja gitu. Kayak autopilot aja sih menurut gua AC Milan saat ini bang. Iya, gue Gitu. baca Ini manajemen mengkhawatirkan sih. memang rada tidak, maksudnya nggak terlalu ikut campur ke dalam tim ya karena memang mereka tidak punya kapabilitas untuk itu sebenarnya kan. Jadi apa, Iya, mereka ngelesnya kayak mau ini memberi semuanya tuh keputusan kepada Fonseca. Ibra juga mulai ya, mulai mundur pelan-pelan dari ngerecokin tim iya, kan. iya. Kayak Jadi dilepas sendirian gitu dilepas. Fonseca. Iya, sendirian gitu Fonseca. Ngaco makanya. Kalau emang kayak gini ya Buat nggak disalahin bakal gampang. kemana-mana sih. Iya, soalnya gampang Gue disalahin. Fonseca juga kayak udah telan aja itu gue rasa. Tinggal nunggu ngamuk kayaknya kayak Conte waktu di Tottenham. Tuh, ntar dia ranting sendiri di Iya, ini iya, iya. di media. Bisa, bisa. Dia kan lumayan vokal kalau di media memang. Si Fonseca iya. Mm-mm. Ya Karena dia udah dulu paling dari gue itu sih. redaktur majalah Dinding. Nak mading. Oke, kita ke Udinese lawan Napoli nih. Kita kasih mic-nya ke Rangga, di mana Napoli juga sesuai prediksi gue menangnya lumayan banyak karena nggak mungkin dia kalah-kalah terus kalau nggak pada mampus pemain nama Conte itu. Iya, iya. Asli dikeramasin sama Conte. Langsung Rang. Enggak lah, Daripada kemarin Lukaku menang itu. kalah kalah back to back enggak kan ya, seri sama Kalah sama oh Napoli dong. kalah Kalah back back to to back back lawan sama Lazio. Copa ya. Iya sama Copa. Lazio. Oh iya, serianya kan tapi enggak kan. Ya udahlah, Copa kan juga masukin tim kedua, jadi what do you expect? Jadi ya udah pasti kalah lawan yang kemarin. Kayak dua-duanya gue nggak nonton lah, lagi sibuk, sibuk, sibuk Asli. menyiapkan diri ini sendiri untuk di tahun depan ya kan. Tapi yang Udinese Napoli pun juga gue nggak nonton live-nya, gue nonton full apa namanya? Kalau Full full match. match ya full match replay gitulah karena jam 12 malam gue dari tadi kalau lo lihat juga gue udah nguap-nguap mulu lagi memperbaiki jam tidur juga. Tapi balik lagi ke Udinese Napoli, slagis banget sih matchnya menurut gue. Harusnya Udinese dapat 2 gol lagi
di match kemarin lawan Dah, Napoli jadi karena ada seri dong anjir. iya iya karena kalau lo lihat sebenarnya Tovang tuh ada dua clear chance lagi selain yang gol penalti di tepis Meret itu dia ada dua clear chance yang benar-benar nggak bisa dimaksimalin gitu. Sayang banget kalau misalkan itu dapet, itu menurut gue bisa jadi 3-3 atau mungkin malah bisa menang gitu Udinese di pertandingan kemarin. Cuman karena ya kualitas pemain Indonesia-nya juga nggak sebegitu bagusnya, jadi akhirnya cuma dapat 1 gol aja. Lovren sayangnya juga cedera di menit 34, 33 kalau nggak salah, jadi secara kolektivitas di lini tengah juga jadi berubah banget peta permainannya dari yang babak pertama kemarin. Lobotka kayaknya juga masih belum bisa balik lagi 100% habis cedera. Banyak beberapa selain yang handsball ya udahlah itu nggak bisa di deny dan menurut gue itu agak susah posisi untuk berubah jadi posisi natural tangannya. Menurut gue itu refleksnya dia jadi ya udah. Tapi di luar itu secara permainan masih lumayan karatan, banyak banget beberapa kali miss pass yang ini basic gua kayak nontonin timnas Indonesia lah kemarin nontonin replaynya Napoli banyak beberapa basic-basic simple passnya yang nggak nyampe atau memang misplay saja gitu penempatannya salah. Bonjorno juga mainnya pertandingan kemarin menurut gua ya mm, di bawah average biasanya dia main dan kemarin juga habis pertandingan diinfoin bahwa cedera punggung jadi kemungkinan sampai akhir tahun nggak bakal available. Nah ini yang bakal jadi problem karena cadangannya cuma ada Rafa Marin yang masih belum bisa sestabil itu bermain di kasta tertinggi Serie A, sama satu lagi yang tuan muda agung Juan Jesus yang dimana kalau dia dimainin lebih lebih baik mending kalah WO aja. Di luar itu matchnya buat gua sih ya, di luar dari 3 gol yang sangat luar biasa dari trupasnya gua lupa McTominay kalau nggak salah McTominay terupas ke Lukaku itu bagus banget benar-benar langsung ke depan terus Bijol kalau nggak salah Bijol yang dia coba mau intercept jatuh jadi ada di musim ini ada 2 kali orang yang mau ngebody Lukaku dan jatuh. Gol kedua solorannya Neres biarpun kena Janetti, memang Janetti di pertandingan kemarin juga lumayan jelek banget, mungkin ya jelek banget sih, bukan lumayan lagi, jelek banget mainnya kemarin. Jadi ngasih gol bunuh diri buat Napoli. Tapi Neres buat gue kayaknya Napoli butuh pemain yang punya egosentris dan lumayan skillful macam Neres sih untuk at least kalau ada dua di kiri dan di kanan tim lawan jadi kesulitan buat ngambil decision untuk lebih baik ngejaga atau lebih baik gue lepas posisinya ke yang lain karena kemarin ketika ada Neres tuh benar-benar penjagaan di beberapa sektor lain jadi terganggu karena orang fokusnya jagain Neres ternyata posisi-posisi lain sektor lain banyak yang kosong jadinya itu mempermudah Napoli dalam ngebuka ruang dan solorannya Anggisa Bang top bisa ya. notch Ya itu Anggisa catatan dari gue ya superioritas fisik sih dari Lukaku sama Anguissa tuh gak ada yang bisa ngebody anjir. gila sih Iya, itu. iya itu gila itu dua pemain. Dan gue respect Anggisa kemarin pas di tackle dia nggak jatuh itu kalau jatuh kan merah pasti dapat pelanggaran dan merah dia memutuskan untuk benar-benar soloran dan gue suka banget selebrasinya jadi dia ada tulisan di apa namanya di pergelangan tangannya itu untuk salah satu fans anak-anak di Napoli yang sakit kalau nggak salah jadi itu gesturnya dia buat nge-support anak itu menurut gue itu good gesture di luar itu semua gue cuma mau ngomentarin Udinese yang entah gue sangat menyayangkan approach-nya dia setelah unggul bermain ngegrendel ke belakang tapi tidak punya kualitas yang diharapkan untuk bisa bermain defensif gitu loh dan dia cuma baru unggul 1-0 dan counter attack-nya di babak kedua hampir nggak ada gue lihat di babak pertama banyak beberapa peluang tapi babak kedua belas nggak ada peluang sama sekali karena jadi kayak kelimpungan gitu padahal yang unggul Udinese tapi kayak berasa tim yang kalah gitu jadi kebingungan nggak nyaman megang bola terus juga nggak ada crossing atau pass yang benar-benar bisa membahayakan ke lini belakang Napoli jadi gue sangat menyayangkan aja sih dan Luka kalau nggak salah kemarin ada 1 chance doang tapi nggak berhasil dimaksimalin itu aja sih menurut gue ini match yang at least bisa jadi bounce back Napoli buat next next pertandingan di akhir tahun lah itu aja. Ya menurut Oke. gua karena ini juga bang, itu pemain-pemain Udinese pada mau caper sama Conte. Jadi mereka demam panggung sendiri gua rasa gitu. Tapi Supaya supaya dilirik mungkin untuk ditarik ke ini
tim konten selanjutnya. Soalnya kan semusim doang kayaknya di Napoli. Habis itu dia nih berantem sama ADL, habis itu cabut musim depan gitu kan. Terang, tapi si Neres tuh kemarin ini nggak sih jadi starter nggak sih? Starter karena Starter, starter. Kvaratskhelia-nya cedera. Oh iya bener. Oh iya Karena bener. kepalanya Akhirnya, cedera. akhirnya Akhirnya ya. starter Terus di Serie A. pemain kesayangan lu masih kan Siapa? Politano main si bagus, Politano. 85 menit main, terus juga lumayan lah. Ya, Jadi untuk standarnya Politano itu pertandingan terbaik lah. oh untuk Tapi ya standar kalau lo Politano compare sama terbaik pemain yang ya. lain ya, ya harusnya lo main kayak gitu gitu. Kalau lo compare sama pemain yang lain ya itu normalnya mainnya gitu. Tapi kalau Oh dia iya mungkin iya. best match ever lah kalau buat dia. Oke oke. Hmm. Ya udah itu. Tapi menurut tuh dengan baliknya Lobotka di lini tengah Napoli itu jadi ini juga nggak sih? Kan kemarin-kemarin sebenarnya Lobotka udah main kan? Iya, cuman masih ya rusty lah. Maksudnya nggak, Iya, iya. ya Berasa nggak sih? Kayaknya di naik pertandingan ini lumayan lebih dapet gitu. Kayak kayak orang udah lebih kebiasa main bola lagi. Iya nggak sih? naik naik turun kok. Maksud gue ini juga bukan yang, maksudnya bukan performa yang gue ekspektasikan kalau Botka. Maksudnya ya masih di bawah rata-ratanya dia, tapi ya menurut gue masih belum balik 100% sih, masih naik turun kok. Jadi kadang bisa jelek banget, kadang jelek, bagus, mendingan kayak gitu. Jadi beda kalau sebelum cedera kan ya sejelek-jeleknya dia tuh rata-rata permainannya dia gitu, bukan yang jelek gitu. I Ini see, I tuh see. masih di bawah average yang gue harapin lah di pertandingan kemarin. Oke lah. Tapi kan kans untuk juara lu masih percaya ya untuk ngangkat trofi Gue Serie A? sangat berharap masuk zona Champions itu aja karena musim depan butuh belanja pemain lebih banyak. Kan kemarin ada yang ngasih sinyal perburuan gelar. Jadi saya juga tidak berani ngomong banyak-banyak lah sebelum akhir musim. Kan gue udah bilang, pepetan poinnya nih bakal sampai akhir musim bakal nggak bakal bisa gue expect sih. Jonathan Kecuali 16 AC, aja masih. kecuali AC Milan yang emang udah nggak ada ininya. Dan AS Roma yang udah nggak ada tanda-tanda juara. Hmm, ya, tapi maksud gue posisi 1 sampai posisi 6 itu kan masih punya, menurut gue masih melihat bahwa ya sampai 5 deh, jangan jangan masukin Juventus deh, mungkin Lazio deh, sampai posisinya Lazio masih punya potensi untuk bisa at least benar-benar ngeganggu puncak klasmen gitu sampai akhir musim. Kita lihat Iya, aja iya, nanti kan iya. seleksi alam kan biasanya Junata 20 siapa yang udah mulai kehabisan bensin, siapa yang udah mulai banyak cedera, ya tinggal lihat Iya, di benar. 20 ke atas. Yes. Oke lah. Kemarin Oke, dari gua itu. geser ke kota tetangganya Milan ya yang mempunyai stadion sangat indah di sisi danau. Como berhasil menang 2-0 melawan Roma, di mana kalau gue lihat ini sebenarnya Gasperini cukup mempunyai ide kayak mungkin gue Di bukan penyangga ya. Gak kok Gasperini. Gasperini, Ini mau Ranieri. kemana Gasperini. sih, udah Ranieri, Como, Gasperini, Ranieri, lagi. iya rambutnya sama Pukul dia, coy, pukul dia. rambutnya sama. Ya pokoknya aki-aki itulah Ranieri itu cukup mempunyai ide dari sisi penyerangan di mana ketika awalnya kan dia pakai dari di playing forward si Dybala tuh jadi satu center yang di depan nih ya kan. Salemaker bermain keren banget nih gue lihat kemarin anjir baru sembuh dari cedera kan di beberapa kali umpannya juga sutannya. Nah terus udah gitu karena buntu nih dia akhirnya coba Dovbyk yang menjadi pemantul kan dia jadi menjadi ujung tombak dan si Dybalanya Ya, digeser si iya Sarawinya benar. diganti tapi ternyata malah kalah gimana nih Ja? Gini Bang, pertama aduh, ya itulah ya. Penyakitnya Roma waktu dilatih sama De Rossi awal musim diganti sama Juric setelah pertandingan pertamanya Juric terus sekarang dipegang sama Ranieri itu masih sama sih Bang. Masalah klinikalnya Roma itu tuh kayaknya penyakit yang udah nggak ngerti nih harus mandi kembang 7 rupa atau mesti eh mungkin sungkem dulu sama orang rumahnya satu-satu apa gimana gue nggak ngerti. Tapi emang itu jadi masalah banget. Tugasnya, maksudnya gini bang, tugasnya pelatih itu kan emang lu ini ya, lu bikin bikin cara untuk ngebongkar pertahanan, ya kan, bikin sistemnya. Nah ini menurut gue sistemnya yang diminta sama Ranieri udah jalan gitu, karena kan sistemnya Ranieri sebenarnya simpel-simpel aja kan, sama kayak sistemnya Alex Ferguson lah gitu. Ya udah lu mainnya, kalau Alex Ferguson kan main lu dari sayap, serang, crossing, ada yang nunggu, ntar ada yang cutback gitu ya. Kalau misalnya Ranieri kan ya seperti yang lu bilang sebenarnya lu ada satu tapi ada duanya itu yang
bakal nusuk gitu kan main dari second line. Ya Ya. sebenarnya itu udah ada. Ya tapi ya gue juga melihat di sini seperti yang gue bilang waktu prediksi kemarin, gue bilang Como itu tim yang cukup ugal-ugalan juga tapi lebih flamboyan ya dalam bertahan juga salah satunya gitu termasuk yang menurut gue grintanya tuh ada banget gitu. Nah itu yang jadi menyulitkan gitu. Dan Romanya juga nggak bisa memanfaatkan gitu. Nah terus ini sih bang apa berasa berasa juga menurut gue Roma tuh ketergantungannya pada Dybala tuh tinggi. Jadi ketika Dybalanya juga Dybala beberapa kali kalau gue lihat ngeluarin gestur-gestur yang kayak dia berharap teman-temannya juga yang lebih punya inisiatif gitu loh bang. Gitu. Jadi kayak lebih lebih apa ya lebih berani ngambil resiko, berani ngambil serangan, ngambil dan ngambil keputusan lah gitu. Nah itu yang kalau gue lihat gitu kan permasalahannya ketergantungan sama Dybala tinggi banget gitu. Terus nah di sini yang menariknya gitu kan. Sebenarnya ini pertandingan yang cukup cukup berimbang ternyata. Como juga masih bisa ngimbangin serangan sporadisnya Roma gitu kan dan juga dia nggak down gitu walaupun dikurung secara ball possession. Mungkin ini efek ditontonin sama Keira Knightley gitu kan bang. Adrian Brody gitu terus ada lagi si Sophia Michael Lachuba. Fassbender gitu. Sophia So, Lachuba benar. Sofia Benar. Lachuba itu kayaknya efek-efek ditonton sama artis-artis papan atas di berbagai negara gitu ya. Salah satu di Indonesia kan Sofia Lachuba perwakilan gitu kan dari Hollywood sana bintang-bintangnya Adrian Brody sendiri yang jadi lawannya Tommy Shelby ya. Itu kayaknya itu berpengaruh bang, berpengaruh sama mentalitasnya Como yang akhirnya bisa nyuri gol dari counter attack gitu. Dua kali dari counter attack di sini. Awalnya gitu ya. Gol pertama itu kan kalau nggak salah asisnya Kutrone ya kan Putrone tap menit Ya, in, menit oi. di tap 93. in Nah, di tap innya, nah ini yang mau gua notes. Ini ternyata di Gabri tap gol, in sama si Gabri Gabri, gol, siapa namanya? Gabri gol, Gabrielo, Gabrieloni, Gabrielo, Gabrieloni. Bukan Gabrieloni. Gabrieloni. Gabrielo nih. Iya Salah satu panggilannya pemain, Gabri gol, Alessandro ya, Gabrieloni. ini salah satu Seriusan pemain. beneran Gabri gol Iya, 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 dari ini seri percaya. D, seri Dari, D. Ya, tapi ngegolin tapi dia terus, lo, ngegolin terus. tapi dia longest ini loh, Rang. Dia longest serving player di Como. Jadi itu kayak Hmm. harinya dia banget gitu ya. Mungkin kalau ada sesuatu yang dibilang rezeki, inilah rezekinya dia. Terus gol kedua dengan kakinya yang udah berat banget gitu kan, dia bikin assist ke Nikopas yang padahal bisa dia eksekusi Hmm. sendiri gitu. Luar biasa Gabri gol ini. Ya Gua kosong. Nah, sih di sini maksud Nikopas sih iya bagus mainnya banget. di Nikopas mainnya bagus banget, Nicholas sumpah dah, menonjol, buset, iya. menonjol banget eh dia nggak berhenti lari 90 menit, pergerakannya juga tajam terus, tenaga anak mudanya dan juga tekniknya tuh top notch lah, luar biasa. Ya gue rasa Nikopas ini cocok lah untuk ngisi posisi IMF di skemanya Fonseca sebenarnya bang. Ya, ya apa? Ya itu sih. Kalau gue lihat Como di sini dengan permainan Nico Pase yang luar biasa menonjol, ditambah Romanya juga yang agak bodoh ugal-ugalan ya dalam menyerang jadi lupa bertahan. Ya udahlah dimanfaatkan lah. Gitu sih kalau Sebenarnya aja ya, menurut gue. Hmm, irisannya tuh Milan sama Roma tuh mirip-mirip di match yang kemarin, Jonathan kemarin. Dua-duanya apa sama-sama tuh? tidak tidak bermain jelek tapi gagal membuat gol. Iya, Bedanya ya iya, Como bisa iya. ngegolin dua aja dan Milan agak sedikit Heeh. beruntung seri Genoanya nggak bisa doang. golin, iya. Iya. Mm-mm. Sama, benar-benar nggak main jelek kok. Tapi emang itu nggak bisa golin itu dan ya dipukul aja sih sama Komonya sendiri gitu. Malu-maluin masa nggak bisa golin ke kiper umur 41 tahun. Reina ya. Iya, malu-maluin ya. 42 apa Oh, 41 sih? 42 empat loh. empat Ya 42, empat dua. 42. Allah. Ya Cicilannya masih ampun. belum lunas, makanya masih main dia. Sumuran lu kan Bang Bara? Matamu. Kagak lah anjing. Tuan tuan Bang Bara anjir. Tuan gua gila. Tapi FYI Dele Alli lagi Oh kemungkinan bakal iya. lagi trial di Como, Hmm. jadi ada potensi kemungkinan Ya. bakal menghidupkan kembali karirnya sebagai pelapisnya Nikopas Dan yang kemungkinan musim depan bakal di buyback sama Real Madrid. Real Madrid ini punya skema transfer bangke yang kalau kayak misalkan akhir tahun
dia punya skema buyback, tahun depannya lagi bisa di buyback lagi tapi harganya naik lagi. Itu kejadian sama Rafa Marin juga. Enggak, tapi Madrid ini emang emang bagus juga sih cara ininya, Rang. Cara Bisnisnya. berbisnisnya dia, cara Ya, ya, berbisnis ya, dan ya. mengembangkan pemainnya. Menurut Ya gua sebenarnya ini caranya salah Barcelona satu yang yang gua tahu, tapi diadopsi sama Madrid dan menurut gua karena dia tidak punya kebutuhan finansial yang sebegitu urgentnya, jadi terasa lebih berhasil gitu kalau di compare sama Barcelona yang benar-benar jual karena butuh. Iya. Madrid tuh jual ya. karena pemain gue banyak. One day ini Mm-mm. bisa jadi good business ya one thing, tapi one day ini bisa memperbaiki tim gue dan melengkapi tim Iya. gue kayak case-nya, aduh pemainnya Milan yang dibeli lagi, Brahim Diaz. Iya, Brahim Brahim Diaz. Diaz Brahim itu Diaz, kan Brahim iya. Diaz. menurut gue good business untuk kedua tim gitu loh buat Milan. Ya mungkin Milan nggak terlalu good business lah ya, jadi bad business ya, tapi buat Madrid jadi good business gitu karena buybacknya nggak semahal yang diharapkan dan Milan juga nggak expect mungkin bakal di buyback juga kan. Dan tapi di Milan dapat Scudetto kan, membantu juga buat Iya, Milannya. iya, Iya, tapi kan benar-benar. akhirnya ada keluar kata-kata, oh ternyata ini nggak juara bukan karena susah, tapi emang mesti timnya aja yang mesti pemainnya yang bagus gitu. Ya, BTW Madrid emang harus. beli ini pemain gabungan Lamine Yamal dan Ansu Fati. Siapa Anjay. tuh? Lamine Fati, sumpah. Oh, Lamine Iya, 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 Fati. iya, benar-benar. Iya, 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 Ansu iya, iya. Yamal, Ansu Ada, Yamal. benar, benar, benar. Ansu, Ansu Yama. Tapi ini Bang ya, gue kasih tahu ya. Efek samping dari Roma kemarin kalah lawan Como adalah Dybala diisukan kencang mau pindah ke Galatasaray katanya. Habis itu nge-reevaluate lagi untuk ini, Ganti untuk pelatih. ngambil Chiesa, untuk ngambil Oh, Chiesa katanya. Enggak, kalau ganti pelatih kayaknya si itu dia nggak dikasih kesempatan, Ranieri dikasih kesempatan ganti sama akhir pelatih musim. mulu anjing. Nah, gua nggak tahu nih kalau Chiesa masuk ke Roma, apakah akan membantu atau tidak? Yang menurut gue ya tidak ya, gitu kan? Karena ya cuman siapa tahu kalau misalnya Dybala dijual, harganya cocok, ya udahlah gitu, dapatlah bisa lah beli Chiesa yang nggak kepake-kepake amat di Liverpool. Tapi dia ternyata Chiesa tuh ternyata main ya di Liverpool ya, beberapa Iya, baru mulai beberapa minggu main. lalu, udah iya. mulai main Suruh beli dikasih Jamie kesempatan Tart, sama Arne suruh Slot. beli Jamie Tart, Jamie Tart, Bentar. Jamie Jamie Tart Tart, anjir. dudu. Jamie Tart mah pemain ini anjir apa? Ted Jeso Lasso. mon. Banter lagi anjir. Banter Ted ini Lasso. sponsornya, ya sponsornya Banter. Iya, Ted Lasso. Ya udah itulah. Oke, Terus Tapi lebih Dele menarik Dele Alli tuh Baskomo tau. iya, apalagi Baskomo Karena ya si Dele. menurut gue banyak sih. di Bang, pertandingan kemarin kayak ah. Gabigol itu udah ya longest service tadi udah disebutin. Gue kan mainin FM dari zaman seri C tuh. Gabigol tuh gue selalu kagak pernah gue jual sampai di ujung karena dan ini gol seri A pertamanya dia juga Iya, sepanjang iya, iya. karirnya dia. Jadi umur 30 tahun dan maksud gue hal-hal yang kayak gini tuh cuma bisa kejadian, maksudnya lebih banyak kejadian tuh di tim yang gua tahu ya di Premier League dan Serie A gitu. Serie A malah cukup banyak, malah banyak pemain-pemain yang baru mulai karirnya mulai naik tuh di atas umur 26, 27 kayak Di Lorenzo kan baru benar-benar main di Serie A 26, 27. Iya, biar Banyak Hall. kasus-kasus kayak gini. Mesaya, Junior Mesayas. Iya. Itu kan Iya. juga sama Enggak kan sih, begitu. biar Tapi off maksud lah. gua Di Gigi ya Atalantanya biar lah. Giovanni. oh boleh. Iya, iya. Nah, itu Atau si satu. Lapagol. Lapadula, betul. Lapadula juga sama. Jadi menurut gua ini seni, maksud gua baru keluar nih bener-bener yang true artnya. Dan kemarin pas habis golin tuh dia langsung lari ke, ya mungkin kalau di Milan Kurvasutnya lah ya, langsung Hmm. bener-bener sama garis keras, fans garis kerasnya dia langsung lari ke sana, langsung naik ke apa namanya jerujinya itu, dia langsung Ke bener-bener dipelukin sama sama supporternya karena sebegitu perjalanannya, sebegitu panjangnya dan sebegitu dicintain sama fansnya. Gol kedua pun juga sama kemarin. Selebrasi terakhir yang pas selebrasi menang juga itu dia yang ngelit gitu di depan karena bener-bener dia dihargain banget sama fansnya. Niko Pas, udah lah nggak usah diomongin kan kemarin gue juga udah bilang kan ini bakal jadi 5 top 5 promising young Yang player lah talent ya, ya. yang talent. Karena Ya. menurut gue kemarin tendangan bebas tiang aja gila Hmm. banget Iya, itu. iya, iya. Itu Iya, itu matang bocah banget cuy. mana yang punya kapabilitas mengerikan itu, gue sih nontonin deg-degan gue. Lebih ke Itu deg-degan nih, jangan sampai di tackle sama si Abdul Hamid nih. iya, itu yang Iya takut pertama mati ntar. yang Saud, bisa Saud. Nikopas. Saud. Yang pertama yang Oh. bisa kayak gitu Nikopas, yang kedua Marcelino Ferdinand.
Oh iya, Tua. Marceng boleh. Sama yang nekel, sama bisa nekel mantap Marceng doang. Kartu merah. Marceng golin lawan Arab luar biasa 2 gol habis itu kartu merah anjing. Tapi Eh, Dele Ali tuh ternyata baru masih diumpet-umpetin ternyata. Iya, Dia trial. tuh ya dibilangnya kayak ya udahlah dia ikut latihan doang gitu untuk ngebalikin kebugaran fisiknya. Ntar kalau oke ya bisa kita belilah gitu. Tapi Totti juga ikut latihan, Totti. Iya, Ya iya. Totti kan udah bilang mau main, tapi ya lihat kapabilitas fisiknya lah. Tapi ntar Komo kalau dikumpulin aki-aki semua, buset dah kayak pas di Jompo. iya. Tapi mudah-mudahan Kagak bagus juga. Kevin Dix jadi mudah-mudahan. Hopefully lah. Isunya Amin, Kevin Dix amin. pindah. Hopefully. Daripada ke Munchen Hopefully. Gladbach kan mending ngumpul sama Iya. Mulyadi lah. Tapi masalahnya Um, sektornya Kevin Dix tuh udah diisi sama pemain-pemain yang menurut Betul. gua lumayan senior. Kayak gol, ya mungkin kalau di tengah ya kayak Golden Iga udah berat. Di kanan Van der Bremen itu bagus banget itu pemain. Van der Bremen itu bagus banget di kanan. Jadi mau di posisi mana lagi dia? Mau di gelandang bertahan paling ya? Kalau memungkinkan. Tapi juga sayang banget talentanya dia, mending Mönchengladbach lah. iya, muncul bah. Lebih Ya, dapat kita menit lihat bermain. aja. Betul. Oke. Oke, kalau gitu menurut Tifosi bagaimana? Ya udah kita bubarkan saja. Bang, tapi kan Ini Aldi udah nahan berak dari tadi nih. Dia pengen iya, memuntahkan kesenangannya nih. asli. Bang, tapi tolong tahan dulu ya. Gue cuman pengen mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita kepada para fans Lazio di seluruh dunia yang pertama. Yang kedua, lo tau gak, gue langsung kebayang mukanya Mas Wisnu, tau gak lo? Mas Wisnu, fans Lazio yang pernah kita ngobrol sama Mas siapa satu lagi tuh, Mas Kevin ya? Gue lupa. Bukan. Alvin, Lupa namanya. Mas Alvin, Kevin. Gue langsung kebayang muka mereka berdua gitu kan, betapa suramnya hari mereka gitu kan. Terus juga gue kebayang dulu gue punya guru, kan beliau guru nih ya, beliau Iya, guru kepala sekolah malah kepala kan. sekolah lebih tepatnya. Iya. Ya untungnya beliau kepala sekolah ya, kalau gitu waktu itu guru, gurunya Rangga juga waktu itu. Dia fans Barcelona, waktu itu Barcelona dibantai sama Bayern Munchen, ingat nggak? Tahun 2012, 2013, ya yang 82. Itu moodnya berantakan parah, brother. Nah, gue ngebayangin Mas Wisnu tuh kayak gitu tuh, kayak, wah, kayak dia mau melampiaskan semuanya kayaknya ke ini, ke para bawahan, mampus lu semua. Nah, dia kan guru, Mas Wisnu. Enggak, Mas Wisnu itu ini, Guru. kepala sekolah. Oh iya, Jadi kepala sekolah. kayak, jadi pasti kayak, dia ngelihat ini bete semua kayaknya nih, bawaannya. Semoga nggak gitu Mas Wisnu ya. Tapi ya, I feel you Mas Wisnu. Mas Wisnu Siapa yang mungkin nggak aman bete dibantai ini 6-0? Bang Wai yang nggak ada kabar di IG-nya nih. Kalau waktu seri-serinya Ada dia. masih Ada update dia status. Instagram Ada, story dia mulu. Ada. ini Dia ya. bilang jangan senggol baik lagi, mau Iya. senggol baik. Persija Karena kalah Persija soalnya. kalah juga. Persija kalah. Iya, Salah. Persija Bang kalah. Wai. Sama apa deh? Sama Bali apa sama ini ya? Kemarin ya si Persija. Kosong Abis lah, itu kalah 1-0. iya, terus Como kalahin Roma, udah kagak ada semangatnya itu orang kerja. Gitu sih. Coba gimana? Kalau Aldi lagi Apa? semangat-semangatnya kerja. Kalau Aldi lagi semangatnya. Enggak deh, gue gara-gara kerjaan. Ini gue mau pengakuan dosa nih. Ini apa ya? Streak gue terputus akhirnya, anjir. Strik apaan? Streak gue Streak episode. bukan maksud gue Gak pernah nggak nonton. gak pernah nggak nonton Inter live. Gue terputus tadi malam. Oh. Lu Anjir. nggak nonton semalam? Iya, semenjak kapan ya era-era ada link-link bajakan di Twitter tuh 2013-2014 lah ya. Kayaknya itu gue demi Allah tidak pernah tidak nonton. Walaupun nyari yang bajakan kan dulu belum ada video segala macam kan. Itu gue nggak pernah terputus. Nah ini gue gara-gara kerjaan gue semalam terputus. Dan gue kemarin juga habis futsal juga, jadinya udah bangun padahal jam 2.45. Tapi ternyata nggak ketonton gitu, udah di play. Terus lu jadi fans Juve sekarang? Iya, atau lu jadi fans MU sekarang? Enggak lah. MU tapi lagi menang juga kan. Menang, tapi gue akhirnya pagi-pagi langsung gue nonton mini matchnya yang 7 menit itu. Dan tadi sorenya baru gue nonton yang replay full matchnya, tapi belum sampai habis. Kalau dari pertandingan ya, dari sepotong yang gue nonton memang mengagetkan ya, dimana sebenarnya Lazio di 15 menit pertama itu ngegas banget, maksudnya pressingnya bagus banget dan memang menyulitkan Inter lah dalam
membangun serangan-serangannya di awal-awal, tapi ya setelah gol pertama yang prosesnya juga dari corner terus gol dianulir malah jadi penalti. Nah, dari situ ya Inter sudah lebih tenang dan bisa meredam press-pressnya si Lazio tuh. Gue juga nggak ngerti kenapa Lazio bisa seburuk itu pertahanannya di babak kedua terutama ya si Patrick sama siapa? Gue lupa backnya. Mario Iya. Gila ya kemarin apa Tavares. siapa yang main ya? Mario Gila, Tavares Mario Ya, Gila Mario Gila. cedera. Tavares Siapa yang juga main kemarin? Gue PA. lupa. Nuno Tavares kirinya juga Nuno bego. Iya, Tavares Nuno kiri Tavares juga juga aneh. sebelah kiri juga lagi. Pokoknya ada masuk ganti. Jadi si Mario Gila tuh diganti Samuel Gigot lah pokoknya. Baca gimana lah pokoknya Gigot pokoknya lah ya namanya. Terus Iya, habis itu Gigot cedera ya di babak kedua lagi. kan dia main. Maksudnya di akhir-akhir Babak babak pertama kedua kan. akhir-akhir Iya, di menit akhir-akhir 30-an ganti. kalau nggak salah. Heeh. Iya. Terus habis itu ganti Lazari kalau nggak salah di kanan, Marusik yang ke tengah. Kalau nggak salah ya, gue agak lupa sih. Jadi memang Kalau jadi ya berantakan udah di situ. pertahanannya Lazio kemarin hancur banget, bola-bola yang harusnya maksudnya Inter gampang banget dan nyaman banget megang di depan bola di depan kotak penalti, dalam kotak penalti, dan gol-golnya ya bagus-bagus banget kemarin ya. Golnya Di Marco, umpannya Dumfries itu gue juga Dumfries semenjak di perpanjang kontrak gue juga ngeliat beberapa pertandingan terakhir bagus mainnya. Biasanya justru yang habis di perpanjang kontrak malah jelek, tapi untungnya ini malah bagus gitu. Terus ya Barella lah itu tendangan world class lah ya. Dia di Itu gol musim gol ini gol gue gol gol khas gue banget. Ya Allah, harus pede Dejan banget. Stankovic banget itu kemarin sebenarnya Barella. Terus Dumfries sundulan ya oke lah. Terus si Augusto juga itu gue nggak tahu, gue lupa deh gol pertama dia atau enggak ya. Gue lupa, tapi selebrasinya yang ikonik, selebrasi si apa yang orang Turki itu yang pemain atlet Hakan tembak Cukur. tuh gue lupa. Enggak, Oh, yang Kang atlet Cukur. tembak yang yang satu Hakan Cukur Hasan kantong. nembak Sas, ke Hasan gawang, Sas. nembak ke gawang. Bukan. Emre Ya, Emre gue tahu Zoglu. yang Umit Davala. Merchan. ini. Bukan itu Iya, yang iya, yang Olimpiade polisi, kan, yang yang polisi. Olimpiade. Iya, yang Iya. polisi, yang mantan mantan polisi. Iya, jadi memang golnya bagus-bagus. Dan ya gol yang Augusto sama Thuram itu yang menggambarkan jeleknya pertahanan Lazio banget ya. Memang udah terakhir-terakhir juga sih itu. Mungkin udah oke lah gue lepas. Udah nggak gimana-gimana lagi. Dan untungnya Inter tidak mencetak gol ketujuh ya. Karena biasanya kalau Inter habis ngegolin atau satu pertandingan cetak 7 gol, di pertandingan selanjutnya ini nih seret gol ya. Untuknya mereka tahan sampai 6 gol doang, tapi udah saking banyaknya gol itu masih aja sih Lautaro gak mau ikutan ngegolin. Nah, Iya, iya. Oh iya, bener lagi. iya itu maksudnya gue nggak ngerti juga ya Lautaro di musim ini kayak kehilangan bener-bener ininya apa ketajamannya gitu. Memang teman-temannya udah support untuk ngasih bola ke dia terus, tapi malah ya masih belum bisa maksimal. Ya sayang sekali yang golnya di laga Fiorentina juga itu mungkin harus jadi satu-satu gol pertama dia setelah berapa lama, tapi malah dianulir dan tidak dilanjutkan pertandingannya. Dan lawan Leverkusen ya Inter nggak niat main bola, nggak niat menang gitu. Yang di sini juga sebenarnya udah banyak punya beberapa peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi ya gue masih menanti-nanti gol Lautaro. Minggu depan lawan siapa ya? Gue lupa deh. Komo bukan sih? Komo, bener. Komo ya. Kawan Nah, Komo. Komo Iya. lawan Komo. ini juga ya bisa dibilang derby juga kan sama derby Bergamo berarti ya apa ya kalau ini? Derby Eh, Ber- provinsi Lombardia, apa? Lombardia, sorry Lombardi, kok Lombardia. Bergamo Lombardia. Iya, jadi memang semoga ya Lautaro bisa memecahkan tren buruknya di laga itu karena ya gue yakin sih sebagai striker walaupun timnya menang tapi dia pasti ada BT-BT-nya gitu. Kok gue nggak udah Pasti, saking pasti. banyaknya gol nggak ngegolin juga gitu. Ya gue berharap bisa kembali dan UCL tuh minggu depannya lagi apa minggu depan sih Tahun gue depan, lupa tahun dah. depan. Enggak, Januari, tahun Januari. depan. Udah tahun depan kan. Nah iya itu jadi Hmm. habis ya walaupun nggak ada sekarang nggak ada break Natal tapi kan ya buat ngebuka inilah ngebuka keran golnya lah intinya. Ya ini Tapi hasil luar biasa dari dia ngalah sama Ya, Leverkusen. Kayak gue bilang, mm-mm. cara mainnya di UCL ya kayak gitu. Lu posisi 1, posisi 8 sama-sama langsung lawan Sama Leverkusen. iya iya. Iya. Ya iya, tapi jadi ya nggak usah ya ngoyo.
Mungkin waktu gue nggak ikut bahas kemarin, cuman yang Leverkusen memang ya gue setuju sih dengan pendekatan Inzaghi yang hanya incer seri ya, karena Seri. memang ya lagi-lagi lawannya Leverkusen mainnya di Jerman, untuk menang tuh lu dengan full tim juga pasti berat ya udah. Jadi mendingan lu fokus di Serie A melawan tim Lazio yang juga lagi bagus-bagus ya sebenarnya kan. Sebelum laga ini tuh Lazio cuman ke bulan 17 kalau nggak salah dan di posisi di atas Inter ya. Karena Inter kan gue lupa di atas apa enggak ya. Karena kan Inter satu Enggak, Siapa? satu enggak, pertandingan tetap tapi di intinya bawah, di bawah Inter lah, maksudnya di bawah di satu bawah doang kan Inter. kalau nggak salah kan. Mm, mm, Dan ya memang salah satu yang kontender juga bisa dibilang setelah sebelum pertandingan ini. Tapi setelah pertandingan ini gua balik lagi ngeliat Baroni ini kayaknya ngelawan tim-tim besar belum bisa memecahkan atau bisa mengcounter strategi pelatih lawan sih kalau gue lihat si Baroni ini. Kalau melawan tim-tim yang di bawahnya memang ya dia bisa dominating dengan permainan yang ya cukup rapi sih, maksudnya dari lini tengah, lini belakang. Tapi ketika melawan pelatih yang punya counter strategi ya mungkin kayak Mota nanti kayak Inzaghi, dia pasti masih agak kewalahan gitu. Al, Hmm? Lautaro itu nggak golin tuh. Kan striker itu kan emang ada di sisi mentalitas juga ya. Hmm. Striker itu kan soal mentalitas juga gitu kan, bukan soal teknik dan fisik atau skill doang gitu. Kayaknya emang dia lagi krisis identitas dah. Kayaknya dia lagi pengen jadi mahasiswa biasa gitu kan, yang pacaran apa segala macem gitu. Jadi gitu mau sama keluarga, kayaknya lagi kayak gitu dia. Dia bakal balik lagi kekuatannya kalau misalnya dia udah menerima bahwa dirinya adalah ini seorang pemain sepak bola dan seorang striker gitu. Kayaknya abis Natal gitu, abis Natal kayaknya dia Iya, ikut iya. Natalan. Semoga aja Kayaknya gitu. karena Kayak Peter ya gue Parker dia, kayak Peter Parker waktu di Spider-Man 2, dia kayak gitulah kurang lebih. ya gue nggak ngerti juga kenapanya ya. Ya ada yang bilang ya bisa jadi karena ya dia udah ngasih segalanya tapi tidak dapat terlalu apresiasi yang bagus dari apa ya FIFA, karena kemarin nggak masuk 11 pemain terbaik atau Ballon d'Or segala macem. Ya gue nggak tahu, tapi harusnya sih malah dia nunjukin nih, lu musim kemarin nggak dapet tapi musim ini gue bisa bisa lebih gila lagi, tapi belum kelihatan nih kayaknya. Padahal Diambil gue ngeliatnya diambil tuh Bisa Turam, diambil Turam iya, kan. tapi diambil maksudnya tuh ram hokinya. iya, tapi gue ngeliatnya tuh kayak semua semua teammates tuh udah mengusahakan untuk si Lautaro yang nyetak gol gitu. Udah kelihatan banget itu, tapi memang belum rezekinya sih kemarin. Iya itu dia mental, kayak dia lagi krisis identitas dia. Ya, Hilang kekuatannya. Gitu aja sih. ya tapi Oke. menurut gue Tapi bukan yang tidak bisa membantu tim bermain baik ya, tapi tetap tetap ada iya, perannya. Perannya masih bagus banget kemarin sebenarnya. Hanya gol doang yang kurang sih dari Lautaro. Perannya sih masih kelihatan. benar-benar. Si Barella itu kalau menurut gua kemarin juga mainnya luar biasa sih si Barella tuh. Dia kagak punya udel anjir mainnya. Sama juga apa Iya, iya. kayak apa selain dia emang bisa ngatur serangan, dia juga bisa jadi ini sih box to box juga. Jadi breaker juga dia lumayan bisa. Lengkap banget ya si Barella ini ya. Bahaya juga nih orang. Iyalah, kalau namanya Michael Barella udah 150 juta itu dia. Harusnya ya. Ya salah satu pemain yang sangat modern lah si Hmm. Barella itu. Terus Dan BTW, Dumfries tuh kenapa? bisa mulai mulai belajar bisa ngumpan tadi. Iya, Mulai iya, bisa ngumpan iya. dah Sebenarnya, Dumfries dah. sebenarnya, sebenarnya kalau lu sering lihat Dumfries itu dia karakternya biasanya ngumpannya tuh low tapi ke tiang jauh, kayak gimana ya? Kayak Swerve low di driven. swerve gitu di Iya, dia low ya driven cross di gitu. whip gitu, Heeh, whip cross gitu dia. atau pilihannya cutback. Kalau dulu 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 zaman Zeko sama Lukaku itu pilihannya dia cutback. Heeh. Tapi sekarang Nah, sekarang ya udah udah berlatih dia. mulai sering crossing crossing atas, terus gocek dikit-dikit lah, udah Iya. tidak cuma lari-lari doang gitu. Jadi ya ya gue cukup seneng sih tadinya kan gue bilang ya jual aja nih pemain, udah mumpung kontraknya udah mau habis gitu biar nggak dilepas gratis, tapi ternyata diperpanjang dan setelah diperpanjang mainnya eh, makin bagus gitu. Jadi ya gue bersyukur lah, kalaupun mau dijual jadi sekarang lebih mahal gitu karena kontraknya udah Hmm. diperpanjang. Ketua tetap. 28 baru Davis, 28 iya 28 kayaknya. Nggak 30 ya? Enggak lah, belum Oh, belum. 28 baru. Oke, oke. Kalau begitu
Tapi Gimana BTW gimana? ini Inter Apa dengan apa? 6 gol kemarin tuh sekarang udah 40 gol loh. Oh iya iya. Tapi tetap yang paling dikit masih Napoli ya. Napoli 11 ya. Mm-mm. Kebobolannya ya. Sama Fiorentina sama. Oh iya Tapi Fiorentina Fiorentina masih ada satu match minus sisa kan. 1 match ya, Cuma iya iya. satu. Hah. Ntar juga lawan Inter kan dibobolin 6 juga. Bove main lagi tapi 6 gol, Bove main lagi. Tapi ntar penontonnya yang jatuh. Goblok anjir. No comment gue. Ya, kalau gitu kita sudahi saja pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih banget Tifosi udah nonton episode kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan juga dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode lainnya. Jangan lupa juga di-follow Instagram kami dan TikTok @sscpinball supaya kalian tidak mendapatkan apa-apa ya. Admin ini nggak update Tolol, absen. Anjing update tolol. admin ini tolol. Berapa lama dia nggak posting ya? PA. Udah lama dah pokoknya dah. Ya, begitulah teman-teman. Thank you Terima kasih banget teman-teman atas sekali lagi. perhatiannya. Terima Saya kasih teman-teman. Silakan komen. Bye. Pak komen. See you on another episode. Ciao, bye-bye. Ciao. Ciao, bye-bye. Thank you.